Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fauziatul Husna dengan NIM 3033665. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu cara bagaimana kerja dari titrasi permanganometri. Jadi pastikan kalian semua menonton video aku ya, dan jangan lewatkan langkah pentingnya. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat dari sisi samping kiri saya ini, di mana titrasi permanganometri tersebut merupakan salah satu metode yang digunakan untuk analisis kadar besi dalam suatu sampel yang berdasarkan reaksi redoks antara ion Fe2+ dengan KMnO4 sebagai oksidator dalam larutan asam. KMnO4 yang digunakan selain sebagai larutan standar sekaligus sebagai indikator atau sebagai autoindikator. Titik akhir dicapai saat terjadi perubahan KMnO4 dari ungu menjadi merah muda. Nah, jadi teman-teman semuanya, titrasi permanganometri ini juga merupakan titrasi redoks, di mana titrasi yang berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi yang digunakan untuk menentukan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator. Reduksi sendiri adalah proses penurunan bilangan oksidasi suatu atom dalam reaksi. Penyebabnya yaitu atom mendapatkan elektron. Sedangkan oksidasi yaitu proses kenaikan bilangan oksidasi suatu atom dalam reaksi. Penyebabnya atom kehilangan elektron. Jadi, hubungan dalam reaksi redoks yaitu dalam setiap reaksi redoks, reduksi dan oksidasi selalu terjadi bersamaan. Yang pertama, reduksi, satu atom atau ion memperoleh elektron atau biloks turun. Yang kedua, oksidasi, satu atom atau ion kehilangan elektron atau biloksnya naik. Nah, titrasi permanganometri adalah titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat dengan menggunakan larutan baku kalium permanganan. Nah, teman-teman bisa lihat pada proses titrasi gambar di samping ini, di mana KMnO4 sebagai larutan standar sekaligus sebagai indikator atau autoindikator. Nah, pada bagian bawahnya terdapat larutan H2SO4 sebagai reduktor. Jadi KMnO4 bersifat reduktor kuat atau relatif murni, dapat digunakan sebagai indikator. Jadi KMnO4 ini suasananya sangat asam, maka ion permanganat akan tereduksi menjadi ion Mn2. Suasana keasaman rendah, maka ion permanganat akan tereduksi menjadi mangan oksida, di mana akhirnya itu mangan oksida akan mengganggu jalannya titrasi tersebut. Jadi KMnO4 ini suasananya sangat asam, maka ion permanganat akan tereduksi menjadi ion Mn2. Suasana keasaman rendah, maka ion permanganat akan tereduksi menjadi mangan oksida, di mana akhirnya itu mangan oksida akan mengganggu jalannya titrasi tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, titrasi permanganometri ini memiliki sifat-sifat penting, yaitu yang pertama sebagai oksidator kuat, di mana KMnO4 adalah oksidator yang sangat kuat terutama dalam larutan asam. Reaksi redoks yang melibatkan KMnO4 biasanya berlangsung cepat dan tuntas. Yang kedua yaitu sebagai indikator internal, tidak memerlukan indikator lagi karena KMnO4 itu sendiri berwarna ungu dan titik akhir ditandai dengan warna ungu samar yang persisten. Ketiga yaitu sebagai reaksi redoks utama. Dalam kondisi asam, ion permanganat MnO4- direduksi menjadi Mn2+. Dan terakhir yaitu akurasi dan ketelitian. Sangat akurat karena reaksi redoks dengan permanganat berlangsung cepat dan memiliki titik akhir yang jelas. Reaksi ini sensitif terhadap zat pengotor yang bersifat sebagai reduktor. Dan juga teman-teman, ciri-ciri dari titrasi permanganometri ada 4. Nah, yang pertama yaitu sebagai indikator otomatis, tidak memerlukan indikator tambahan karena KMnO4 sudah berwarna ungu. Saat semua KMnO4 bereaksi, kelebihan setetes akan memberikan warna merah muda di larutan sebagai tanda titik akhir. Yang kedua, lingkungannya asam. Titrasi ini biasanya dilakukan dalam medium asam, biasanya menggunakan H2SO4 karena KMnO4 hanya bekerja optimal dalam kondisi asam untuk menghasilkan Mn2+ yang tidak berwarna. Yang ketiga itu reaksi redoks. Reaksi ini melibatkan perpindahan elektron antara KMnO4 sebagai oksidator dan zat yang dititrasi sebagai reduktor. Yang keempat, sensitif terhadap zat pengotor karena KMnO4 sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan zat pengotor dalam larutan, sehingga larutan titran tidak harus baru atau disaring sebelum digunakan.
Nah, standarisasi kalium permanganat tersendiri pada labu pertama diisi dengan larutan besi, pada labu kedua diisi dengan asam oksalat, pada labu ketiga diisi dengan arsen 3 oksida. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Titrasi permanganometri dapat digunakan untuk analisis reduktor seperti kalsium, nitrit, oksalat, brom, arsen 3, timah 2, formaldehid, hidrogen peroksida, titanium 2, dan vanadium 4. Nah, sumber kesalahan titrasi permanganometri ini ada 3, yaitu yang pertama, apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama, larutan KMnO4 pada burian terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat. Yang kedua yaitu pemberian KMnO4 yang terlalu cepat pada analit yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4- dengan Mn2+ menghasilkan MnO2. Yang ketiga yaitu pemberian KMnO4 yang terlalu lambat pada analit yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan akan membentuk peroksida yang kemudian terurai menjadi air. Nah, persamaan reaksi titrasi permanganometri yaitu yang pertama reaksi redoks saat standarisasi kalium permanganat dengan natrium oksalat, di mana persamaan reaksinya 5C2O42- ditambah 2MnO4- ditambah 16H+ menjadi 2N2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Reaksi redoks saat analisis besi dengan titrasi permanganometri. Reaksi reduksinya yaitu MnO4- menjadi Mn2+, reaksi oksidasinya Fe2+ menjadi Fe3+. Yang pertama reaksi reduksi, MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Yang kedua reaksi oksidasi, Fe2- menjadi Fe3+ tambah elektron, di mana persamaan reaksi semuanya yang telah disetarakan yaitu MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 Fe2+ menjadi Mn2- ditambah 4H2O ditambah 5 Fe3+. Nah, jadi dapat kita simpulkan, titrasi permanganometri adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi redoks antara larutan standar kalium permanganat atau KMnO4 dan zat yang akan dianalisis. Larutan KMnO4 bertindak sebagai oksidator kuat dan indikator otomatis karena warna ungunya berubah menjadi warna merah muda saat mencapai titik akhir titrasi. Reaksi berlangsung optimal dalam medium asam, biasanya menggunakan asam sulfat atau H2SO4 untuk memastikan KMnO4 bereaksi secara sempurna dengan reduktor. Teknik ini banyak digunakan untuk menganalisis kadar zat-zat seperti ion besi atau Fe2+, oksalat, C2O42- dan bahan organik tertentu. Jadi, titrasi permanganometri ini merupakan metode akurat dan efisien untuk menganalisis senyawa yang dapat mengalami oksidasi, dengan syarat kondisi larutan bebas dari zat pengotor yang dapat mempengaruhi hasil reaksi.